Di balik kapur dan keringat, langit pagi masih mengintip malu dari balik kabut tipis yang menyelimuti desa Sukamaju. Aroma tanah basah dan daun pisang yang diguyur embun bercampur dengan suara ayam berkokok dan langkah-langkah kecil para siswa SDN 3 Sukamaju yang berlarian ke kelas. Di sudut sekolah itu, Bu Sari duduk di bangku kayu ruang guru, mengenakan kebaya sederhana dan jilbab coklat susu. Tangannya gemetar menggenggam amplop putih besar bertuliskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengumuman hasil seleksi CPNS. Raut wajahnya tidak seperti biasanya. Di mata perempuan berusia 34 tahun itu, tergambar campuran antara haru, bingung, dan takut. Ia ingin membuka amplop itu, tapi jantungnya terlalu bising berdebar hingga telinganya sendiri tak bisa mendengar suara sekitar. Sari, suara lembut itu datang dari Ibu Sulastri, guru senior yang sudah seperti ibunya sendiri. Bu Sari menoleh, tersenyum kaku. Iya, Bu, buka saja. Semua guru di sini mendoakan kamu lulus, ujar Ibu Sulastri sembari menyentuh lembut bahunya. Akhirnya, dengan jemari yang menggigil, amplop itu disobek pelan. Selembar kertas putih dengan kop kementerian menyembul. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan formal hingga berhenti di satu kalimat yang membuatnya menahan napas. Selamat, Anda dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil formasi guru SD tahun anggaran ini. Tangisnya pecah. Ia tak bisa menahan haru. Seluruh ruang guru pun ramai oleh pelukan dan tepuk tangan dari rekan-rekannya. Beberapa menyeka air mata, ikut larut dalam kebahagiaan yang sederhana namun monumental bagi seorang guru honorer seperti Bu Sari. Sore itu, Bu Sari pulang dengan langkah ringan. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap seng berkarat. Tapi hari ini, rumah itu serasa istana. Di dalam, Jaka, suaminya, tengah membersihkan semen di tangan setelah seharian bekerja membangun pondasi rumah Pak RT. Melihat istrinya masuk dengan senyum yang tidak biasa, Jaka segera bangkit dari tikar. Gimana, RI? Udah keluar? Tanyanya penuh harap. Bu Sari tak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu memperlihatkan kertas itu sambil terisak bahagia. Jaka terdiam beberapa detik, membaca cepat isi surat, lalu tiba-tiba memeluknya erat. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, gumamnya lirih. Ia mencium kening istrinya dengan bangga, meski wajahnya belepotan debu semen. Namun entah mengapa, saat kepala Bu Sari bersandar di dada suaminya, ada ruang kosong dalam hatinya yang tidak ikut bersukacita. Hari-hari berlalu, dan perubahan pun mulai terasa. Bu Sari kini harus bolak-balik ke kabupaten untuk pengurusan administrasi. Ia mulai mengenal lingkungan baru, rekan-rekan guru PNS dari kota, obrolan seputar cuti, gaji tetap, dan rencana kredit rumah. Suatu malam, saat mereka makan malam di teras rumah beratap seng itu, Bu Sari berkata pelan, Bang, nanti kalau gaji sudah stabil, aku mau pindah ke rumah dinas dekat sekolah. Capek bolak-balik. Jaka mengangguk. Bagus itu. Biar kamu gak kecapean. Tapi kalau bisa, kita pindah bareng aja, ya. Bu Sari hanya diam. Ia menunduk, mengaduk nasi di piring. Jaka melanjutkan, aku bisa cari kerja di kota. Bangunan juga banyak di sana. Nanti kita bahas lagi ya, Bang, jawab Bu Sari pelan. Lalu ia masuk ke kamar lebih dulu. Seminggu setelah itu, Bu Sari mulai jarang pulang. Katanya, sibuk pelatihan. Ketika pulang pun, ia datang larut malam, membawa baju-baju baru, sepatu kantor, bahkan aroma parfum yang tak pernah tercium sebelumnya. Jaka mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Hingga suatu malam, percakapan itu akhirnya pecah. RI, kamu makin jauh sama abang. Ada yang berubah, kata Jaka, suaranya berat tapi tenang. Bu Sari menatapnya, lalu duduk. Aku cuma capek, Bang. Banyak kerjaan, banyak pikiran. Capek atau, kamu malu sama abang? Pertanyaan itu seperti palu godam yang menghantam ruang hening. Bu Sari menatap suaminya. Lalu, dengan napas berat, ia berkata, Abang sadar nggak? Selama ini aku yang jadi tulang punggung rumah. Abang kerja serabutan. Kadang ada, kadang enggak. Sekarang aku punya masa depan. Aku pengin hidup yang lebih layak. Jaka terdiam. Tapi matanya tidak layak, gumamnya. Apa selama ini abang gak cukup berusaha bikin kamu hidup layak? RI. Cukup, Bang. Tapi aku butuh lebih dari sekadar cukup. Dan malam itu, tak ada kata, selamat malam. Yang ada hanya diam panjang dan suara jangkrik dari sawah di belakang rumah. Beberapa hari kemudian, Jaka menerima surat gugatan cerai yang dikirim oleh Bu Sari melalui pengacara. Isinya singkat, formal, dan dingin.
Sama dinginnya seperti cara dunia memperlakukan para lelaki yang tak cukup berharga di mata orang yang dulu mereka cintai. Langit kota lembah Arga mendung. Hujan mengguyur sejak subuh, seolah ikut berduka atas gugatan cerai yang baru saja diajukan di meja pengadilan agama. Di tangannya, Jaka memandangi surat yang menegaskan bahwa rumah tangga yang ia bangun dengan keringat dan harapan itu kini tinggal formalitas yang hendak dibubarkan. Jaka berdiri di depan rumah yang masih basah oleh hujan. Dinding bambu mulai lapuk. Genteng bocor di beberapa sudut. Tapi disinilah dulu ia dan Sari mengawali segalanya. Tempat ia mengangkat karung semen di siang bolong, lalu malamnya menemani Sari memeriksa tumpukan buku PR murid-muridnya. Tempat ia bangga menyebut dirinya, suami guru. Kini, sebutan itu tak lagi punya makna. Beberapa hari sebelumnya, Bu Sari duduk di ruang tunggu pengadilan agama. Busana kerjanya rapi, make-up tipis menambah kesan profesional. Namun wajahnya tegang, tidak seperti saat ia pertama kali mengenakan seragam coklat khas ASN. Duduk di seberang ruangan, Jaka datang dengan baju batik lusuh dan sepatu yang sudah mulai menganga di ujungnya. Pandangan mereka beradu, tapi tak satu pun membuka suara. Waktu seolah mematung di antara mereka. Tak ada lagi pelukan, tak ada sapa. Hanya dua orang yang dulu saling mencintai, kini asing karena keadaan yang mereka ciptakan sendiri.